Arti kembang tujuh rupa dan maknanya yang sakral dan mistis dalam tradisi Jawa menggambarkan kebulatan tekad memohon doa kepada Allah. Kembang tujuh rupa adalah salah satu elemen penting dalam berbagai tradisi spiritual dan budaya masyarakat Jawa. Dalam konteks Jawa, keberadaan kembang ini sering dikaitkan dengan upaya manusia untuk memohon keberkahan, pengampunan, dan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kembang tujuh rupa juga dipercaya sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, yang menggambarkan doa yang tulus dan kesucian hati. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun tradisi ini telah lama menjadi bagian dari budaya, setiap amalan harus dilandasi dengan niat memohon hanya kepada Allah, sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dalam Islam, doa yang tulus dengan hati bersih lebih utama daripada bentuk ritual yang kompleks. Makna simbolis setiap kembang. Berikut adalah makna dari masing-masing kembang dalam tradisi Jawa, serta bagaimana kita memaknainya dalam kerangka keimanan Islam. 1. Kembang kenanga. Makna sakral kembang kenanga melambangkan kebijaksanaan, keharmonisan, dan ketenangan batin. Wanginya yang lembut sering diasosiasikan dengan suasana damai dan penuh kasih. Dalam tradisi Jawa, kembang kenanga digunakan untuk memohon ketenangan dalam menghadapi persoalan hidup. Di dalam Islam, ketenangan hati dan kedamaian batin adalah bagian dari tanda-tanda orang yang selalu berserah diri kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Adapun cara menggunakannya, letakkan di wadah berisi air bersih sebagai bagian dari media meditasi ataupun doa. Taburkan di sekitar area ritual untuk menciptakan suasana harmonis dan damai. Gunakan kembang kenanga sebagai pengingat bahwa ketenangan hati bisa dicapai dengan mendekatkan diri kepada Allah. 2. Kembang kantil. Makna sakral kantil melambangkan penghubung atau pengikat secara spiritual. Dalam tradisi Jawa, kembang kandil digunakan untuk menyatukan niat dan harapan yang kuat dalam doa. Di dalam Islam, konsep mengingat niat dapat dikaitkan dengan tekad yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun cara menggunakannya, diselipkan dalam pakaian atau dibawa saat berdoa untuk memperkuat fokus dan niat. Digantung di tempat tertentu sebagai pelindung dari gangguan energi buruk. Jadikan kembang kantil sebagai simbol untuk memperkuat niat dalam ibadah dan doa. 3. Kembang sedap malam. Sedap malam dikenal sebagai kembang yang digunakan dalam ritual malam hari. Wanginya yang khas melambangkan kebersihan jiwa dan kepasrahan kepada Allah. Di dalam Islam, ritual malam yang diutamakan dalam Islam adalah sholat malam atau sholat tahajud. Allah memuji orang-orang yang bangun di tengah malam untuk berdoa mendekatkan diri kepadanya. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79.
Adapun cara menggunakan, letakkan di tempat ibadah sebagai penyegar udara dan simbol kesucian. Taburkan di sekitar tempat ritual malam untuk menambah suasana sakral. Gunakan kembang sedap malam sebagai pengingat untuk meningkatkan ibadah di malam hari. 4. Kembang melati. Melati melambangkan kesucian dan keikhlasan. Dalam tradisi Jawa, melati sering digunakan dalam upacara pernikahan atau ritual keagamaan. Adapun cara menggunakannya, dipakai sebagai kalung bunga untuk menjaga kesucian diri selama ritual. Taburkan di air mandi sebagai media pesucian tubuh sebelum berdoa. Gunakan kembang melati sebagai simbol untuk selalu menjaga niat ibadah tetap murni. Di dalam Islam, kesucian hati dan keikhlasan adalah kunci dalam setiap amal ibadah. Allah berfirman, "Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama." Surat Al-Bayyinah ayat 5. 5. Kembang melati gambir. Kembang melati gambir melambangkan kasih sayang dan pengharapan yang mendalam. Dalam tradisi Jawa, bunga ini digunakan untuk memperkuat doa agar dikabulkan. Adapun cara penggunaannya, letakkan dalam mangkok berisi air di tengah ruangan untuk memancarkan energi kasih sayang. Dipadukan dengan bunga lain dalam ritual untuk meningkatkan harmoni spiritual. Melati gambir mengingatkan kita untuk selalu berharap kepada rahmat Allah. Di dalam Islam, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengharapan kepada Allah harus disertai dengan keyakinan penuh bahwa Dia akan mengabulkan doa. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 185. 6. Kembang mawar merah. Mawar merah melambangkan keberanian, semangat, dan cinta yang mendalam. Dalam tradisi Jawa, mawar merah sering digunakan dalam doa untuk memohon keberanian menghadapi rintangan. Cara penggunaannya, digunakan sebagai bagian dari rangkaian bunga untuk memperkuat energi positif. Letakkan di atas altar sebagai simbol keberanian dalam doa. Gunakan mawar merah sebagai pengingat untuk selalu berani dalam berbuat kebaikan. Di dalam Islam, keberanian adalah bagian dari iman. Rasulullah bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah." Hadis riwayat Muslim. 7. Kembang mawar putih. Mawar putih melambangkan kesucian, ketulusan, dan ketenangan. Bunga ini sering digunakan untuk memohon perlindungan dan pengampunan. Cara penggunaannya, taburkan di sekitar tempat ritual sebagai simbol kesucian. Campurkan dalam air untuk membersihkan diri secara simbolis sebelum berdoa. Gunakan mawar putih sebagai simbol untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Di dalam Islam, kesucian dan pengampunan adalah inti dari ibadah kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun kehebatan jika kita menggabungkan dalam satu acara ritual 7 bunga tersebut. Ketujuh jenis kembang ini jika digabungkan menciptakan sebuah harmoni simbolis yang luar biasa. 1. Keselarasan energi. Setiap bunga memiliki elemen energi yang berbeda: ketenangan, keberanian, cinta, dan kesucian. Saat digabungkan, mereka membentuk keseimbangan energi yang sempurna untuk membantu pemusatan niat dan doa. 2.
menguatkan ritual sakral. Dalam tradisi Jawa, kembang 7 rupa sering digunakan dalam ritual penting seperti ruatan, sedekah bumi, atau memohon perlindungan. Kombinasi ini dipercaya membuka jalan spiritual menuju keberkahan. 3. Simbol kesempurnaan doa. Angka 7 melambangkan kesempurnaan dalam banyak tradisi, termasuk dalam Islam, yaitu 7 langit, 7 hari dalam seminggu. Ritual dengan kembang 7 rupa diharapkan menjadi media yang lebih kuat dalam memohon keberkahan kepada Allah. Adapun kisah pada zaman Nabi, dalam sejarah Islam, tradisi menggunakan benda-benda tertentu dalam doa tidak dikenal. Namun, ada kisah-kisah yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sangat menekankan doa dengan hati yang ikhlas. Misalnya, dalam perang Badar, Rasulullah berdoa dengan penuh harapan kepada Allah, memohon pertolongan dan kemenangan. Beliau mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi hingga surbannya jatuh. Meski tradisi kembang 7 rupa memiliki nilai simbolis yang mendalam, umat Islam perlu memastikan bahwa penggunaan bunga ini hanya sebagai sarana pengingat dan penguat niat, bukan pengganti doa atau tawakal kepada Allah. Kehebatan sebenarnya dalam ritual ini bukan berasal dari bunga, tetapi dari keikhlasan hati dan keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan keberkahan. Rasulullah bersabda, doa adalah senjata orang mukmin. Jadikan tradisi ini sebagai pelengkap niat baik tanpa melanggar prinsip keimanan kepada Allah. Kembang 7 rupa adalah simbol doa, harapan, dan niat tulus dalam tradisi Jawa. Namun umat Islam harus mengingat bahwa segala sesuatu harus dikembalikan kepada Allah. Ritual semacam ini dapat digunakan sebagai sarana pengingat, tetapi jangan sampai menyimpang menjadi kepercayaan yang syirik. Gunakan tradisi sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan Allah, tetapi selalu pastikan niat dan amalan kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis.